Di situ ada energi yang cukup lumayan. Dan diperlihatkan pun di situ ada beberapa, entah itu petilasan atau makhluk. Dan satu hal yang paling menarik bagi saya dari penglihatan saya, di situ ada sosok ular. Yang masuk ke mediator ya panjenengan kemarin itu kan eh, Sab, apa Kiai Sabto Yudo itu bener-bener itu Kiai Sabto Yudo apa makhluk gaib yang lain hanya ngaku-ngaku saja seperti itu Pak. Selamat malam guys, masih bersama dengan Dimensi Malam Channel. Bersama saya Bang Re, kita malam ini akan interview eh, video 1 minggu yang lalu di area Desa Pangebatan, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, di mana 1 minggu yang lalu kita melakukan explore itu di Kiai Prubadana. Nah, kebetulan malam ini kita kedatangan praktisi spiritual yaitu Mbah Yo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini dengan praktisi spiritual dari Dimensi Malam, perkenalkan Mbah Yo. Nah, pada malam hari ini saya akan mempertanyakan untuk video explore 1 minggu lalu yang di kawasan Kiai Purbadana, tepatnya di Desa Pangebatan. Nah, nanti saya akan mempertanyakan mengenai aktivitas kegiatan di cagar budaya atau situs di Kiai Purbadana. Mungkin Mbah Yo bisa langsung saya pertanyakan untuk aktivitas kegiatan panjenengan di sana. Nah, seperti ini guys, saya akan menanyakan untuk kegiatan di situs ataupun cagar budaya di Kiai Purbadana pada waktu malam hari itu kira-kira Mbah Yo, untuk situs ataupun cagar budaya itu petilasan untuk di Kiai Purbadana itu menurut Mbah Yo itu di situ ceritanya bagaimana? Asal usul mungkin Bapak monggo. Kalau menurut Bapak itu di situ kan petilasan ya. Di situ ada 2 makam, Sabto Yudo sama Rengko Yudo. Ya, secara kebetulan waktu kita di sana itu ada yang secara energi juga seperti 2 sosok. Cuma yang satu yang Sabto Yudo itu yang masuk ke mediator, yang waktu kita pertanyakan namanya Sabto Yudo, dia yang babat di tanah Pangebatan, pendiri mungkin di sini, sesepuh di sini yang dulu ngajar agama ya, penyebar agama Islam di sini. Yang babat istilahnya leluhur dulu yang di sini, yang mengajarkan pertama kali mengajarkan agama Islam di sini. Nah, untuk Ki Rengko Yudo itu sebetulnya kepercayaan dia untuk ya ibaratnya utusan, oh ini kesana dulu lah, coba gimana kondisinya di sana, pertanyakan sesepuh di sana siapa, untuk ada kegiatan apa. Nah, itu menurut saya itu. Jadi dia sesepuh yang sebetulnya kadang-kadang salah persepsi dari mungkin orang luar, digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, mungkin bisa juga, tapi juga bisa yang saya dengar itu digunakan yang tidak baik, sebetulnya halnya seperti itu.
Berarti apakah yang mendatangi itu makam apa petilasan Pak? Itu makam apa Itu petilasan? sebetulnya makam. Berarti makam ya Pak? Iya. Karena orang itu ada dua persepsi. Ada yang ngomong petilasan, ada yang ngomong itu sebenarnya makam. Dua makam. Dua makam. Jadi menurut Mbah Yo, untuk aktivitas warga masyarakat dalam artian bukan warga Pangebatan saja, Iya. mungkin dari luar Pangebatan untuk ke situ itu, apakah masyarakat itu berziarah untuk apa namanya nguri-nguri budaya Jawa atau untuk meminta sesuatu atau ngalah berkah dan lainnya, itu menurut Mbah Yo bagaimana di situ? Kalau menurut saya ada juga yang mencari sesuatu hal yang nggak tahu itu apa, kita nggak bisa mengomongkan itu apa ya. Iya. Ada juga yang nguri-nguri, ibaratnya yang merawat, yang melihat yang nguri-nguri. Oh ini itu sesepuh siapa sih sebetulnya dia? Kalau kita nguri itu lebih baik, ibaratnya kita mendoakan bahwa dia itu di sini dulunya itu ibaratnya penyebar agama Islam, seharusnya kan dihormati. Berarti Tapi ya, yang sewu kadang-kadang ada salah persepsi. gitu. Ada yang minta ini, padahal itu salah sama sekali. Berarti di situ emang untuk sisi goib atau mistisnya kemungkinan ada yang energi positif, ada yang energi negatif ya Pak. Pasti ada. Nah, yang saya tanyakan begini Pak, untuk misalkan ini orang ke situ Pak, Iya. warga ke situ. Berarti kalau niatnya, berarti kan tergantung niat ini Iya. Pak ya. Untuk niatnya ke situ positif, apakah yang mungkin bisa terlanjur positif? Kalau yang negatif itu berarti yang datang bukan di situ Pak, atau gimana? Kan gini, di setiap tempat, dimanapun tempat itu pasti ada positif negatif. Oh gitu Pak. Ya, Iya. kadang kita ke situ, ke suatu tempat yang dikatakan keramat, Iya, itu segi negatifnya itu pasti ada. masih ada. Orang meminta situ sebetulnya apa sih yang diminta? Kan gitu. Kita seharusnya mendoakan, tapi dia malah meminta sesuatu dalam hal pribadi lah. Tapi itu yang keluar kan beda. Beda ya. Yang segi negatif yang menjuruskan supaya dia berbuat seperti itu. Gitu, ya. Berarti pada intinya itu situs bersejarah makom Kiai Purbadanya itu yang istilahnya awal di sini untuk memberikan istilahnya awal masuk untuk dakwah agama Islam gitu Pak. Nah, ya ini saya kan melihat ini video itu kayaknya luar biasa itu yang pas di sisi malamnya itu Pak. Nah, jangan kan melakukan suatu mediumisasi gitu, dengan mediator. Itu sosok itu apakah itu siapa? Terus itu mau menyampaikan informasi apa? Itu kita ingin lebih tahu mendalam, karena mungkin dari warga masyarakat atau netizen yang melihat ini ada sedikit pertanyaan tapi nggak bisa ada waktu untuk mempertanyakan. Ya ini mulai nih bisa digerakkan gitu guys ya, seperti itu. Coba Mbah Yo bisa menceritakan itu. Kan gini, waktu kita mediator, waktu Kiai Purbadana apa gelar itu kan, Kiai Purbadana itu kan gelar. Oh itu gelar ya Pak? Gelar. Jadi kalau untuk nama asli kan Sabto Yudo. Nah itu kan dia nggak terima kalau tempat itu digunakan yang tidak baik. Istilahnya kita mediator, dia nggak terima, dia matur seperti ini karena dia kecewa apa yang dilihat di situ. Ibaratnya piantun sepuh ditekani ora didongake tapi disalahgunake. Disalahgunakan dalam artian meminta ke punten tadi Ki Sabto Yudo, apa sebenarnya itu meminta ke goib yang lain, maksudnya kan gini, gitu. Dia mintanya ke Kiai Sabto Yudo, padahal Kiai Sabto Yudo itu nggak mungkin ngasih.
tapi ada hal lain yang masuk ke situ. Begitu. Ibaratnya namanya di lingkup seperti itu, alam gaib itu pasti banyak sekali, ada segala macam bentuk. Itu yang ibaratnya menyesatkan lah, ibaratnya gitu. Begini gini ya, jalur karena padahal dia mintanya di situ, itu cuma sebetulnya salah persepsi. Bahkan yang ngasih itu dari luar, bukan dari situ. Berarti disesatkan ya Pak? Iya. Disesatkan oleh makhluk gaib yang lain. Nah kemudian Pak, yang ini netizen tanyakan ini kemarin apa komunikasi yang mau tanyakan seperti ini, yang masuk ke mediator ya panjenengan kemarin itu kan Kiai Sabto Yudo itu bener-bener itu Kiai Sabto itu apa makhluk gaib yang lain hanya ngaku-ngaku saja seperti itu Pak? Kalau yang saya lihat ya Pak. Ya. Nah, apakah tidak terjadi benturan ini Pak? Maksudnya benturan dalam arti kita kan tim ke situ nih, ke situ kemudian mediumisasi. Lah apakah di situ ada benturan ini antara energi positif dan negatif yang dialami Mbah Yo kemarin itu apakah ada benturan? Ada. Yang pasti ada. Benturan seperti apa Pak? Saya pengen tahu. Ya sekarang gini, kita datang ke situ, kita bisa minta izin, tapi kadang-kadang ada yang merasa terganggu. Begitu. Kan gitu. Dia tuh pasti datang. Tujuannya apa ke situ? Mau apa ke situ? Ibaratnya kita datang kula nuwun, walaupun kula nuwun ibaratnya kayak seperti kita melebu kula nuwun, kadang-kadang orang nggak salah terima. Iya. Berefek nggak Pak kira-kira? Berefek nggak? Saya kira enggak, tapi kalau menurut saya nggak merasakan hal yang ibaratnya negatif lah. Oke. Ya Ini, alhamdulillah sih aman. Ya, alhamdulillah kalau aman guys, berarti kita melakukan ekspor itu insya Allah aman. Oke Pak Mbah Yo, saya terima kasih sekali untuk informasi yang Mbah Yo sampaikan mengenai situs atau makom Kiai Prubana di Desa Pangembatan. Semoga intinya nanti yang penting mungkin bagi kita semua, kita menguri-uri budaya Jawa. Kemudian apapun namanya di situ banyak makhluk gaib, mistik, tetap kita itu punya Sang Pencipta. Iya. Yang sini Gusti Allah yang Maha Esa lah, yang Maha Kuasa. Tetap kita bahwa di dunia ini, di alam semesta ini ada yang punya jagat ini Pak. Ya, langsung kita kembalinya ke situ. Masih bersama Dimensi Malam Channel bersama saya Bang Ray. Pada malam hari ini kita melanjutkan sesi kedua interview dengan seorang praktisi spiritual Dimensi Malam Channel. Kita langsung saja ya guys. Selamat malam Mas. Selamat malam Mas. Ya. Mas senantiasa. Gimana kabar Anda? Alhamdulillah sehat. Ini saya ngerokok nggak apa-apa ini ya? Nggak apa-apa, silakan. Malam hari ini saya ingin menanyakan Mas ya. Ini mohon maaf lah. Iya. Jadi 3 hari yang lalu itu kita melihat video yang di Depok, di Sundanasri, Kediri Mas. Oh iya. Wilayah Karanglewas. Nah itu ingin saya pertanyakan Mas ke Mas Yan. Kita mengikuti kegiatan aktivitas di Depok, tempatnya Danasri itu, apa yang didapat dari ekspor di situ itu kan
itu termasuk kan kita nggak tahu itu apa itu Al-Antipas, apakah di situ ada petilasan atau makam atau bagaimana. Mungkin dari apa netizen, dari warga masyarakat itu penasaran Mas, mau menanyakan segala aktivitas kegiatan di situ itu seperti apa. Tapi jangan tekan ya Mas. Oke, siap. Jadi gini Bang Rey, ya. Sewaktu kita eksplor ke daerah Depok sana itu, kita kan mau menyambangi suatu tempat untuk mengupas, ya kan? Mengupas ternyata di situ terdapat makam petilasan atau semacamnya, begitu kan? Nah, di situ dari tim Dimensi Malam khususnya ingin menguak sebenarnya ada apa sih di situ. Secara penglihatan mata batin, kita akhirnya bisa menelusuri tempat area Depok tersebut. Jadi sebelum kita datang ke lokasi, kita kan bertanya dulu tuh ke warga setempat di situ. Ada apa sih di sini? Yang katanya untuk meminta pesugihan lah atau apapun lainnya. Untuk apa sebenarnya meminta seperti itu? Akhirnya dari tim Dimensi Malam coba menggali informasi di daerah Depok. Kita berjalan tengah malam menyusuri itu kan, ada yang terpleset lah itu sebuah tantangan untuk menuju lokasi. Nah, setelah sampai di lokasi ternyata memang di situ ada energi yang cukup lumayan, dan diperlihatkan pun di situ ada beberapa entah itu petilasan atau makhluk. Dan satu hal yang paling menarik bagi saya dari penglihatan saya, di situ ada sosok ular, Mas. Ada sesosok ular, dan itu pun ular besar di situ. Tapi yang saya heran itu pendek ular itu. Akhirnya saya coba menggali informasi, berinteraksi, dan ternyata saya dituntunlah masuk ke dalam tengah hutan mungkin di situ kemarin itu. Nah, ternyata saya susuri di situ. Ternyata memang ada satu sosok di situ, dan yang saya coba interaksikan pada sosok itu, ternyata di situ terdapat satu, ya mungkin bisa dikatakan untuk ajang peminta-minta dari manusia yang bisa dikatakan malas beraktivitas tapi ingin mendapatkan hasil yang cukup cepat dan memuaskan. Jadi di situ mereka meminta pada satu sosok. Seharusnya dia tidak meminta pada sosok itu, karena sejatinya manusia itu harus ingat, dia itu diciptakan dari tanah dan yang menciptakan itu yang kuasa. Dan seharusnya tuh meminta pada yang kuasa, tidak pada sosok seperti itu. Tapi punten ini, mohon maaf, tapi sebenarnya apakah ada ini di situ energi positif? Kan yang jenengan ceritakan tadi kan sisi negatif. Betul. Dalam arti orang meminta-minta di situ. Betul. Tapi yang ingin saya ketahui itu di situ ada suatu energi positif yang mana sebenarnya di situ tuh mungkin ada petilasan makom, mungkin sesepuh atau luhur atau apalah itu, seperti itulah. Mungkin Mas Jan bisa menceritakan ini. Maksudnya biar ini menjadi istilahnya warga masyarakat tahu bahwa di situ ada juga sebuah situs bersejarah, atau ini ada enggak kira-kira? Kalau ada itu mungkin siapa gitu? Kalau waktu itu saya mendalami di situ untuk energi positif itu ada, tapi yang paling utama saya mengejar di sini atas galian informasi oleh warga sekitar, karena di situ berdapatan untuk meminta yang menyimpang. Begitu. Untuk sosok masuknya dalam arti energi positif itu ada di situ. Cuma kan dalam arti kita di sini untuk meluruskan apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh manusia, meminta-meminta kepada, terus ya meminta kepada selain Allah lah ya. Betul. Tidak boleh ya. Oke, kita sudah tahu nih apa cerita di situ. Nah,
orang meminta, dalam arti meminta atau perjanjian dengan makhluk jin atau jin atau iblis atau lain sebagainya, Mas, apakah di situ aktivitas itu emang diutamakan untuk meminta atau juga aktivitas spiritual yang lainnya, misalkan ini untuk semedi, meminta apa pusaka atau apa, itu apakah ada di situ? bisa dikatakan ada, Mas, untuk meditasi, semedi di situ dan lain sebagainya. Karena pun kita tahu sendiri sifat manusia itu kan tidak ada puasnya di situ. Gitu. Kalau menurut panjenengan nih, Mas Yan, seputar kalau meminta suatu perjanjian dengan iblis atau pesugihan atau apa, kan sudah pasti itu melanggar, menyimpang dari syariat agama. Betul, Mas. Nah, kalau seperti meminta pusaka atau mengambil pusaka, menurut bagi jenengan itu salah atau enggak, atau mungkin ada aturan atau ada harus seperti apa? Karena gini, Mas, yang saya dengar ini, kalau kita mau meminta menurut pusaka yang notabene itu pusaka itu di situ emang untuk menjaga area itu untuk menurut jenengan ini, pandangan batin spiritual jenengan bagaimana, Mas? Ya kayak misal pusaka itu ditanamkan di situ untuk menjaga area sekitar situ. Dalam arti pusaka itu ditaruh pun pasti ada sebab dan akibat. Oke, Mas Yan, menurut hemat saya ini ya, mengenai kemarin eksplor di Danasri Depok ya, Depok Danasri, itu inti yang menjadikan untuk praktisi spiritual aktivitas di sana itu yang bisa disampaikan ke netizen lah atau ke warga masyarakat untuk hal positif ataupun negatif, terus edukasinya dalam artian seperti menurut penglihatan batin jenengan itu saran atau itu bagaimana, maksudnya dalam arti yang mau disampaikan seperti itu. Jadi gini, Bang, yang senantiasa harus kita ingat, kita tuh harus percaya adanya sisi gaib atau asal. Karena kehidupan gaib dan kehidupan manusia itu hampir bersinambungan dan berdampingan. Intinya seperti itu. Intinya seperti itu ya. Ya. Dan pada intinya janganlah meminta-minta pada yang berhala. Berhala dalam arti menyembah itu petilasan, pohon, batu. Tapi ingatlah, kita meminta hanya pada satu pencipta, Sang Yang Wiji, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini satu lagi Mas yang saya pertanyakan. Jadi kegiatan eksplor kita ini Ya. istilah di dimensi channel ini, apakah melakukan kegiatan tersebut dalam artian ini kan yang kita cari untuk interaksi komunikasi itu kan alam gaib lah ya. Alam gaib. Apakah kita perlu yang namanya itu salam sopan santun, apakah harus ke situ langsung atau ada gangguannya, yang mana emang kalau menurut syariat manusia kan yang paling sempurna ini, cuma lebih tinggi derajatnya, maksud saya seperti itu. Tapi apakah ini tetap dilakukan dalam arti unggah-ungguh ini, Mas, seperti itu, biar nggak terjadi mungkin ada benturan-benturan atau apaan seperti itu, Mas? Ya sebenarnya sih hal seperti itu memang perlu, karena kan kita yang tadi saya omongkan, yang namanya makhluk gaib dan manusia itu ibaratnya selalu berdampingan dan bersinggungan.
bisa juga yang misal tidak tahu ada sosok itu di mana, ya setidaknya kita mengucapkan salam atau Terima kasih Mas Yan untuk waktunya diberikan pada Dimensi Malam Channel. Saya berterima kasih sekali panjenengan Mas Yan bisa hadir, bisa menyampaikan informasinya. Selamat malam, salam buat keluarga, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Gitu, Mas. Ya afiat lah seperti itu. Terima kasih atas undangannya ini. Mas. Oke guys, semoga acara kami bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa mengambil hikmah, bisa mengambil sisi positifnya, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan nanti kita akan melanjutkan penelusuran explore yang lainnya. Oke, begitu, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.